teman-teman netizen yang 5B, welcome back ke video terbaru channel Triple B, yaitu Bola Bung Binder. Kita menghargai dan mengapresiasi setinggi-tingginya support dari teman-teman netizen yang merupakan Triple P atau Triple P. Apa itu? Pecinta, penggemar, dan penggila olahraga sepak bola yang telah subscribe ke channel YouTube Bola Bung Binder, yang telah menjadi viewers dari channel YouTube Bola Bung Binder. Ayo terus support channel ini agar kita bisa mencapai target fase pertama kita, yaitu hingga 100.000 orang subscriber. Dan seperti yang selalu kita katakan di beberapa video kita, bahwa di channel ini kita hanya bicara yang positif saja, yang lurus-lurus saja, dan yang mudah dipahami analisanya. Artinya secara logik, berdasarkan data dan fakta, karena data dan fakta adalah kebenaran. Jadi jika Anda cari sesuatu yang negatif di channel ini, tidak akan ketemu. Ya, apa sih Bung Jas yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi sehat sehari-hari? Kita harus think positif dan speak positif. Itu juga. dia, berpikir dan berbicara secara positif. Itu sangat penting teman-teman, agar kita juga secara mental sehat ya, dan kita bisa melihat dunia ini dengan perspektif yang lebih baik lagi. Itu sangat penting, karena dengan berpikir positif, tentu kemungkinan bagi kita untuk berhasil meraih kesuksesan dalam hidup kita, peluangnya jauh lebih besar. Oke, daripada kita hanya berbicara soal masalah kehidupan, ini adalah channel bola. Di video terbaru ini kita akan bahas liga apa nih Bung Jas? Liga Inggris lagi. Oke, kamu gak bosen nih bahas tentang Liga Inggris? Enggak dong, kan sekarang Liga Inggris yang lagi seru. Kalau Liga Spanyol kan Real Madrid yang juara. Betul, Real Madrid sudah juara di Liga Spanyol. Liga Inggris juga sebetulnya Liverpool sudah juara. Di Liga Jerman Bayern Munchen sudah juara. Tapi di Liga Inggris masih seru karena masih diperebutkan slot untuk bisa bermain di Liga Champions musim depan. Persaingannya antara MU dan juga Leicester City. Kita tidak akan bahas tentang MU, kita tidak akan bahas tentang Leicester City, tapi kita akan bahas tentang timnya Jose Mourinho. Timnya Jose Mourinho adalah Tottenham Hotspur, yang secara diam-diam, secara perlahan-lahan sekarang peringkatnya mulai naik dan mereka sudah masuk ke zona papan atas. Dalam 5 game terakhir, tim ini belum kalah. Dalam 3 game terakhir, mereka terus menang secara berturut-turut. Wah, Mourinho bantu Ole lah. Bukan dong, ya memang Tottenham menang melawan Leicester dengan skor 3-0. Tapi itu bukan bantu dong. Kok kamu bisa katakan Mourinho bantu Ole? Ya kan Mourinho tidak bisa kalahkan Ole. Arsenal juga kalah. Loh, iya betul, tapi bukan berarti Mourinho bantu Ole. Artinya Ole lebih paham cara untuk bisa menghentikan Mourinho, sehingga Mourinho 2 kali ketemu Ole tidak bisa menang. Ya, Arsenal ya kita nggak bisa ngomong ya. Arsenal kalah ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi kan menang. Akhirnya Arsenal lawan Liverpool, kemudian lawan City masuk ke final Piala FA. Ya, nggak apa-apa dong. Biar kasih Europa League ke Arsenal lah kalau Arsenal juara Piala FA ya. Kamu ambil Champions League aja. Iya, oke. Ya udah, itu MU ya kan, nggak apa-apa lah, kita supporter yang bijak nih ya, kita berbagi. Oke, dengan Tottenham baru-baru ini mengalahkan Leicester 3-0, artinya apa itu bagi Manchester United? Ya, artinya dia orang bisa ke UEFA Champions League, ya kan, nggak apa-apa kalau kamu gak ingat. Artinya mereka bisa lolos ke UCL musim depan. Dengan catatan Manchester United nanti bisa menang melawan West Ham, baru kemudian mereka bisa masuk ke zona Champions League, yaitu masuk ke 4 besar. Tapi kita ingin bahas dulu tentang Tottenham Hotspur, karena tim ini secara luar biasa dan tidak terduga. Bahkan saya juga tidak percaya bahwa mereka bisa menang dalam 3 game terakhir. Dan para pemain yang dulu atau sebelumnya kesulitan mencetak gol seperti Harry Kane, sekarang sudah mulai sering mencetak gol. Apa sih sebetulnya rahasia dari Jose Mourinho dan mengapa ia tetap bersikukuh untuk meraih kemenangan? Padahal sebetulnya Tottenham Hotspur tidak bisa lagi masuk ke Eropa melalui zonasasi ya, artinya melalui klasmen dari Liga Inggris, karena kita tahu sekarang poinnya juga sudah tidak bisa melewati MU. Sisa hanya 1 pertandingan, yaitu melawan Crystal Palace. MU masih ada 2 pertandingan sisa. Tadi saya sebutkan melawan West Ham, kemudian away to Leicester. Tapi Mourinho juga ingin membuktikan bahwa ia bukan pelatih yang tidak bisa keluar dari posisi yang sulit. Kita tahu Tottenham Hotspur sempat kesulitan ketika banyak pemain yang cedera. Dan pada saat itu Mourinho memberikan alasan bahwa ia tidak memiliki pemain
untuk bisa membawa tim ini meraih kemenangan dan mencapai level konsistensi. Saya mengatakan itu sebuah alasan pada beberapa acara atau kesempatan yang saya berbicara melalui channel YouTube. Tapi faktanya bahwa ketika para pemainnya berada dalam kondisi fully fit, Tottenham menjadi tim yang sulit dikalahkan. Memang Ole Gunnar Solskjaer tidak bisa mengalahkan, memang Ole Gunnar Solskjaer tidak terkalahkan melawan Tottenham Hotspur, tapi pada game melawan MU, di dua-dua game Tottenham Hotspur juga tidak bermain mengecewakan. Dan yang saya melihat bahwa dalam 3 game terakhir ini, sesuatu yang unik terjadi, sesuatu yang unik terjadi bahwa Mourinho tidak menggantikan para pemain yang berada di posisi starter. Sebelumnya kita tahu Eric Dier yang biasa bermain di defense, tapi kali ini ada 2 pemain yang bermain, yaitu Sanchez dan juga Alderweireld. Dan saya kira inti kekuatan dari Tottenham bukanlah di lini pertahanan, karena Tottenham masih tetap kemasukan gol. Namun justru berada di ruang mesin mereka. Ruang mesin mereka itu yaitu yang berada di lini tengah. Apa yang membuat lini tengah Tottenham Hotspur ini spesial? Kalau saya menilai bahwa Mourinho mencoba melakukan apa yang diterapkan oleh Jurgen Klopp juga di Liverpool, yaitu ia menaruh gelandang-gelandang petarung plus 1 gelandang yang kreatif. Seperti di Liverpool ada Henderson, Milner, atau juga Fabinho yang bermain. Ya, kapan-kapan mereka bertiga bermain, kapan-kapan 2 dari 3 tersebut bermain, tapi ada 1 gelandang kreatif. Sama juga di Tottenham Hotspur, kita melihat ada Harry Winks yang merupakan gelandang bertahan atau holding midfielder, ada Musa Sissoko yang juga holding midfielder, tapi ada Giovanni Lo Celso, ya, ini pemain asal Argentina, Lo Celso, yang merupakan pemain yang kreatif yang berada di lini tengah. Kita tahu pemain ini sebelumnya jarang mendapatkan kesempatan, Giovanni Lo Celso, tapi sekarang ia menjadi otak serangan dari Tottenham Hotspur. Memang ia tidak banyak memberikan umpan, tapi gerak-geriknya yang bisa membuat para pemain lain dari Tottenham Hotspur, khususnya di depan, yang juga tidak pernah diganti oleh Jose Mourinho dalam 3 pertandingan terakhir, yaitu Moura, Son, dan juga Kane, untuk mencari posisi-posisi yang bebas. Ketika ada 2 gelandang petarung di lini tengah, maka ini menyulitkan tim-tim lawan untuk bisa menembus lini tengah, karena mereka akan menghabiskan energi mereka untuk bisa pertama fight di lini tengah dengan 2 pemain yang memiliki karakter yang mirip, yaitu untuk bisa merebut bola dari kaki pemain tim lawan. Itu yang menjadi karakter khas dari Jose Mourinho dengan Tottenham Hotspur. Padahal formasinya adalah formasi menyerang loh. Iya. 4-3-3. Iya. Ada 3 penyerang di depan. Ini sangat riskan sebetulnya dan jarang juga diterapkan oleh Jose Mourinho. Yes, yang kita ketahui lebih gemar dengan formasi 4-2-3-1, yaitu harus ada balance di antara menyerang dan bertahan. Tapi jika kita sekilas melihat formasi 4-3-3 ini adalah menyerang, maka itu adalah sesuatu yang salah persepsi, karena justru ia membuat Tottenham menjadi tim yang bermain padat, jarak antar pemain tidak begitu jauh, tapi mereka bisa dengan cepat membangun serangan untuk menyerang ke pertahanan tim lawan karena ada 2 gelandang pekerja keras. Dele Alli sudah tidak bisa dapat tempat di skuad ini, padahal kita tahu ia adalah gelandang yang kreatif yang sebelumnya diandalkan. Ndombele juga sama, dan juga kita tahu Eric Dier yang sempat digeser ke posisi center back yang sekarang belum ditampilkan lagi. Artinya memang Jose Mourinho betul-betul fokus bagaimana timnya ini bisa lebih kuat berada di lini tengah. Padahal ball possession ini tidak selalu berada di kubu Tottenham Hotspur. Anda tidak percaya, Anda bisa melihat statistik di 3 pertandingan terakhir, bahwa Tottenham tidak pernah menguasai jalannya pertandingan. Tapi mereka lebih efektif untuk menyusun serangan, karena 2 gelandang petarung ini sudah hold di tengah. Ada 1 gelandang serang, dan ada 3 penyerang di depan yang bisa berkeliaran secara bebas. Ini yang memberikan mereka free roll, Iya. untuk bisa menembus jantung pertahanan tim lawan. Dengan kemenangan 3-0 lawan Leicester City, inilah sekarang kesempatan bagi Manchester United. Jika mereka bisa memanfaatkan kekalahan Leicester City tersebut untuk menang melawan West Ham dan masuk ke zona Liga Champions, baru kemudian fight terakhir mereka adalah di kandang Leicester City. Ya, jadi di sanalah kita lihat bahwa Jose Mourinho merubah timnya Tottenham menjadi the winning team, dan sekaligus secara tidak langsung membuka jalan bagi Ole Gunnar Solskjaer. Dan Mourinho juga sepertinya menyontek
apa yang dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer yang tidak pernah menggantikan starting line-up-nya di pertandingan Premier League dalam 6 pertandingan terakhir. Mourinho juga melakukan hal yang sama, apalagi sekarang Mourinho memiliki materi pemain yang sudah fully fit. Harry Kane sudah mulai mencetak gol, Son kita tahu tidak perlu diragukan lagi. Jumlah gol Harry Kane sama dengan musim lalu 17, masih ada 1 game lagi, jumlah gol Son adalah 11. Mereka memiliki mesin gol yang luar biasa di depan yang akan dipertahankan. Ada Hugo Lloris di belakang, dan kemungkinan besar Mourinho akan membeli pemain lagi di musim panas. Jadi tim ini perlu diwaspadai musim depan. Memang musim ini mereka gagal masuk ke zona Eropa, tapi musim depan Tottenham bisa menjadi kekuatan yang menakutkan. Di satu sisi mereka bisa menang melawan Leicester, di sisi lain mereka membuka pintu bagi Ole Gunnar Solskjaer untuk bisa dimanfaatkan jika timnya MU bisa menang melawan West Ham. Iya. Nah, kita jangan bahas MU dulu, ya. Kita bahas MU nanti dong. Iya, Bener gak? Iya perlu dong, kan mereka akan lawan West Ham. Iya, tapi nanti ya, kita jangan sekarang dulu. Kita rehat dulu, kita masukin video ini dulu biar teman-teman juga bisa pahami bahwa Jose Mourinho adalah profesional sejati, dan seperti yang saya katakan di video sebelumnya, tidak ada istilah lepas-melepas. Padahal tidak perlu juga Jose Mourinho memaksa pemainnya untuk membantai Leicester sampai 3-0. Tapi inilah yang namanya professionalism. Tidak ada istilah bantu-membantu, apakah itu dari wasit, dari official, dari mana, kayak itu tidak ada istilahnya di profesional. Ada mungkin melepas, tapi dengan melepas pemain lapis kedua. Namun itu tidak dilakukan karena ini adalah Premier League. Itu tidak dilakukan oleh Mourinho karena ini adalah Premier League. Beda jika tampil di Piala FA. Oke, kita tunggu saja nanti bagaimana tanda like dari teman-teman. Kita harap agar jumlah subscriber kita juga semakin naik. No hate, only football. salam sepak bola.